Fakultas Pertanian Universitas Lampung atau UNILA menggelar diseminasi dan launching program Matching Found Patriot Pangan Kampus Merdeka tahun 2022. Program itu bertujuan untuk meningkatkan produksi dan peningkatan pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan mendukung ketahanan pangan nasional. Ernan Rustiadi, Ketua LPPM IPB University mengatakan, krisis pangan yang terjadi di beberapa negara seperti Rusia dan Ukraina juga dapat mengancam negara maju sekalipun bahkan Indonesia. Presiden RI melalui Dirjen Kementerian Pertanian untuk menyusun langkah-langkah strategis guna mengantisipasi potensi krisis pangan di Indonesia. Diseminasi program Matching Fund Patriot Pangan di Universitas Lampung. Setelah dilakukan juga hal yang sama di beberapa perguruan tinggi yang merupakan anggota konsorsium Patriot Pangan. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsorsium Patriot Pangan ini yang melaksanakan Matching Fund terdiri dari beberapa perguruan tinggi. Yang pertama adalah Institut Pertanian Bogor, yang kedua UGM, Universitas Patimura, Untirta, Universitas Mataram, Universitas Tanjung Pura, Universitas Syahkuala, Universitas Mula Warman, Universitas Negeri Gorontalo, dan tentunya UNILA juga salah satunya. Ya, jadi ada 10 perguruan tinggi. Bapak Ibu sekalian, Pak Dirjen Dikti mendapat tugas dari Menteri dan juga sebenarnya atas arahan dari Presiden Republik Indonesia agar perguruan tinggi di Indonesia berkontribusi di dalam mengantisipasi potensi krisis pangan di dunia ini. Bapak Ibu saya rasa sudah mendengar bahwasanya dunia kita sedang tidak baik-baik saja, dalam pengertian ada suatu situasi ketidakpastian yang sangat tinggi dan menimbulkan berbagai potensi krisis dunia, krisis energi, krisis ekonomi, krisis pangan, dan tentu juga krisis keamanan. Nah, krisis pangan jelas sudah dialami oleh berbagai negara saat ini. Beberapa negara saat ini sudah menghadapi situasi kelangkaan pangan akibat salah satunya tertundanya atau tertahannya impor gandum dari negara-negara penghasil gandum terbesar di dunia, yaitu Rusia dan Ukraina. Indonesia sendiri adalah pengimpor 14 juta ton gandum setiap tahun. Indonesia harus mencari jalan keluar, mengantisipasi risiko dari persoalan ini. Dan untuk itulah semua kementerian dan lembaga diminta untuk menyiapkan berbagai program-program yang mengantisipasi hal ini. Nah, ada pun untuk Kemdikbudristek, salah satu yang diharapkan untuk berkontribusi adalah para perguruan tinggi. Nah, untuk itu maka Dirjen Dikti membentuk konsorsium Patriot Pangan. Konsorsium Patriot Pangan yang dibentuk di bulan Juli 2022 ini terdiri dari 13 perguruan tinggi. 13 perguruan tinggi diundang oleh Pak Dirjen, para rektornya, dan kemudian ditunjuk Bapak Rektor IPB, Profesor Arief Satria, untuk memimpin konsorsium Patriot Pangan. Program Matching Fund Patriot Pangan Kampus Merdeka tahun 2022 yang dilaksanakan oleh UNILA merupakan bagian dari konsorsium 10 perguruan tinggi negeri. Program ini diawali dengan rapat koordinasi tim pengembangan cadangan pangan nasional pada hari Kamis 14 Juli tahun 2022
Dirjen IP, Sekretaris Dirjen yang dihadiri oleh 12 sektor yang mewakili, dan hasilnya adalah dibentuknya tim ketahanan pangan nasional. Sebagai ketua konsorsium diminta kesediaannya adalah rektor IPB University. Semula 13 PTN, tapi karena satu dan lain hal juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Profesor Hernan, tinggal 10 PTN, dan itu termasuk Universitas Lampung. Saya pikir terima kasih kepada para pimpinan Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan kegiatan ini. Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2022 membahas potensi masing-masing wilayah, dan tentunya Unila ditugaskan menjadi koordinator wilayah 2 Sumatera yang membawahi selain Provinsi Lampung, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi, dan itu ditargetkan pelaksanaannya pada tahun 2023. Tadi Pak Prof. Hernan sudah menyampaikan bahwa program ini kita bisa laksanakan selama 3 tahun, mulai 2022, 2023, dan 2024. Namun itu tentunya dengan waktu yang cukup panjang, pada tahun 2023 saya mengajak dan mengundang kawan-kawan dari berbagai fakultas juga untuk bersama-sama membuat program yang sejenis bergabung dengan kami yang ada di Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu potensi Lampung sangat banyak, tetapi yang utama adalah Singkong, karena secara nasional kita merupakan urutan nomor 1 di Indonesia dan memiliki share yang tidak kecil sebanyak 35%. Oleh karena itu maka program unggulan yang kita kembangkan adalah tanaman singkong dengan berbagai produk turunannya dan pemanfaatan dari berbagai limbah yang dihasilkan. Oleh karena itu kami mohon support dari kawan-kawan dari Dinas Ketahanan Pangan, dan Hortikultura, dan mudah-mudahan ini bisa kita lakukan. Selain itu juga kita memiliki potensi yang luar biasa, yaitu ayam daging dan ayam telur. Dan untuk itu maka kegiatan yang kita lakukan, karena ini bersifat quick dengan waktu kerja kurang lebih hanya 70 hari, maka berbasis telur, ayam telur, dan singkong, dan mudah-mudahan ini juga dapat diterima oleh konsorsium 10 perguruan tinggi negeri yang ada. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu pelaksanaan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik atas dukungan pimpinan Universitas Lampung dan para mitra di tingkat provinsi, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, maupun di tingkat kabupaten yang sudah saya sebutkan tadi, mulai dari Kabupaten Mesuji, Pringsep, Pulau Maung Barat, Lampung Timur, Lampung Selatan, dan Lampung Tengah, serta Koperasi PPN beserta seluruh anggota. Untuk itu kami aturkan terima kasih yang tak terhingga oleh tepuk tangan kepada para mitra yang pada tahun 2023 dan 2024 kita perluas lagi kegiatan yang terkait dengan kedaerahan dan kegiatan yang kita lakukan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya akhiri, mohon nanti yang mewakili Bapak PLT Rektor Universitas Lampung dalam hal ini yang diberikan mandat adalah Pak Wakil Rektor ketiga Bapak Profesor Yulianto untuk dapat memberikan sambutan dan meresmikan kegiatan yang kita lakukan pada pagi hari ini. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pihak harus berkontribusi dalam upaya pencegahan krisis pangan di Indonesia, terutama perguruan tinggi. Karena itu Kementerian Pertanian telah membentuk konsorsium Patrio Pangan Kampus Merdeka 2022 dan Rektor IPB University dipilih selaku ketua konsorsium. Konsorsium yang terdiri dari 10 perguruan tinggi negeri di Indonesia ini diharapkan dapat memberikan impact positif yang dapat mencegah potensi krisis pangan melalui inovasi.
dalam mewujudkan komitmen Konsorsium Patrio Pangan 2022. Fakultas Pertanian Unila Selasa kemarin menggelar kegiatan diseminasi dan launching program Matching Fund Patrio Pangan Kampus Merdeka 2022. Peningkatan produksi dan peningkatan pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan merupakan inovasi Faperta dalam upaya pencegahan krisis pangan dan diyakini dapat memberikan kontribusi nyata. Disertifikasi pangan juga menjadi fokus Faperta sebagai upaya mencegah krisis pangan melalui program kerjasama dan kolaborasi dengan semua pihak. Pada kesempatan kali ini memang kita masuk di dalam 10 konsorsium perguruan tinggi terkait dengan matching fund Kedareka yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Ristek, dan ketuanya adalah Rektor IPB University. Alhamdulillah, karena kita memang banyak bekerja terkait dengan ketahanan pangan, maka kita salah satu perguruan tinggi yang mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ini. Program Quick Win, artinya apa? Waktu yang tersisa itu hanya tanggal 5 Oktober sampai 15 Desember, hanya 70 hari. Dan kita harus memilih produk-produk unggulan yang bisa kita laksanakan dalam waktu yang singkat ini. Dan alhamdulillah kita mencari persoalan-persoalan yang memang krusial di Provinsi Lampung, bahkan internasional, seperti halnya penghapusan pupuk subsidi pada tanaman singkong. Nah, kita cari solusinya seperti apa. Pertama adalah efisiensi penggunaan pupuk buatan dan menambah dengan pupuk organik baik padat maupun cair. Dan alhamdulillah insya Allah ini akan bisa menjadi salah satu solusi terkait dengan aspek budidaya tanaman singkong. Kemudian yang kedua, yang menjadi wabah nasional, adanya penyakit mulut dan kuku. Kita cari solusinya, itulah dengan pakan yang berkualitas, biosecurity, dan kesehatan tentang hewan ternak itu, khususnya pada taman sapi. Dan alhamdulillah ini sudah bisa kita laksanakan dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, itu kita memang sudah punya produk alat untuk memanfaatkan batang singkong yang bahan bakunya sangat melimpah di Lampung, yang belum pernah dicoba, dicarikan solusinya. Ternyata dengan hak paten yang kita miliki, alat rabakong itu bisa menghasilkan serbuk batang singkong ditambah dengan produk yang dimiliki oleh dosen kita, multinutrient saus, ternyata mampu meningkatkan bobot harian sapi yang kita berikan. Tadi sudah sampaikan, dari 4 kabupaten berkisar antara 0,6 sampai dengan 1,08 kilogram per ekor per hari. Sementara itu, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Unila Murhadi mengatakan, program ini merupakan suatu kejutan untuk Unila. Kemudian Murhadi juga mengatakan diharapkan inovasi ini dapat terus berkembang. Simple but powerful. Saya nggak nyangka juga ya, terutama ada 2 tema yang menarik bagi saya. Pertama, telur asin. Simple, nggak terpikir kenapa nggak dari dulu ya. Ternyata itu setelah saya organoleptik tadi sangat ini, dan saya memang bidang saya juga itu sebenarnya bidang teknologi pangan. Saya udah kepikir ada sesuatu, belum saya sampaikan sini untuk pengembangan. Saya yakin 1 hari bisa. Ini kan 3 hari kemarin. Dengan teknologi yang sederhana, hanya sama-sama menggunakan ini gitu bisa. Dan itu bisa diterapkan masyarakat, berguna masyarakat, sehingga oversupply telur bisa stabil dan peningkatan gizi. Telur itu baik sekali loh. Saya aja makan telur, nggak makan nasi. Jadi 2 butir, saya pulang 1 butir. Jadi sangat surprise untuk telur. Yang kedua, pemamatan batang singkong tadi. Hanya ada beberapa yang mungkin belum bisa ditingkatkan lagi, misalnya karena dia berbasis batang singkong, mungkin batang singkongnya harus lebih banyak sedikit, kemudian ditambah konsentrat yang cocok supaya meningkatkan. Ini masih banyak ini, dari judul ini bisa puluhan mahasiswa ini menghasilkan riset ya, dan
harapan saya bukan riset aja kayak selama ini, terimplementasi, bisa dirasakan masyarakat. Tadi kan testimoni udah dengar sendiri ya, bukan direkayasa ya, benar-benar orang saya tadi makan telur asin, wah pas asinnya ya. Jadi berpikir itu tidak harus dengan teknologi tingkat tinggi. Program kerja konsorsium Patrio Pangan ini adalah menginventarisir potensi wilayah masing-masing sampai 3 tahun ke depan terkait persoalan dan temuan yang dapat mencegah terjadinya krisis pangan di Indonesia. Gadis Futihatu Rahmah, David Sihotang melaporkan.